Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari manhwa The Northern Blade part yang ke-11, di mana di part sebelumnya, identitas yang sebenarnya dari sang MC kita, Jin Muon, telah terbongkar. Para anggota perkumpulan naga biru telah mengetahui bahwa Jin adalah ketua generasi kelima dari sekte surgawi utara. Tapi sebelum kita lanjut, Mimin mau ingatin dulu ya, bagi mas bro yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini biar Mimin makin semangat membuat kontennya dan sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan channel ini. Selain itu, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton di channel ini. Semoga itu bisa menjadi berkat untuk para mas broku. Di panel awal pada part kali ini kita melihat seluruh anggota dari perkumpulan naga biru semuanya kaget saat salah satu pemimpin mereka mengungkapkan identitas yang sebenarnya dari Jin. Ternyata salah satu sekte yang sangat ditakuti semua orang memiliki seorang penerus. Para rekan pendekar pedang fana yang cari gara-gara dengan Jin sebelumnya bilang dalam hati, sial, hampir saja kita mati. Hiu melanjutkan perbincangan. Dari awal kemungkinan kita bisa membunuhnya diam-diam, tapi karena blunder seseorang yang malah menyewa pembunuh bayaran untuk mengincarnya, sehingga hal besar ini terjadi dan namanya diketahui oleh banyak pihak. Sejak dulu kita mengeliminasi orang-orang yang mencoba untuk menghidupkan kembali surga utara, dan sekarang malah penerusnya masih hidup. Pedang utara adalah orang yang akan menghalangi kita dalam segala tindakan ke depannya nanti. Namun kita harus berhati-hati dalam bertindak dengannya, karena sepertinya keluarga besar Tang mendukungnya, dan kemungkinan ada beberapa keluarga berpengaruh lain yang mendukungnya juga. Tiba-tiba ketua dari komunitas ini datang. Kehadirannya membuat aura di seluruh ruangan menjadi sangat pekat. Dia adalah Dam Socheon. Di sisi lain, pertemuan antara ketua keluarga besar sudah dilaksanakan. Mereka membahas tentang bagaimana tindakan terhadap pedang utara. Sebagian dari mereka mengatakan keturunan dari pengkhianat harus dieksekusi, sama seperti sebelumnya. Namun sebagian yang lain mendukung pedang utara. Para keluarga yang mendukung pedang utara adalah keluarga yang pernah diselamatkan atau pernah bertemu langsung dengan Jin. Di tengah perdebatan panas itu, datanglah salah satu dari 9 langit dengan julukan pedang hantu yang gesit, yaitu si Raja Pedang. Kayaknya ujung dari perdebatan ini sudah tahu mengarah kemana. Scene pun berganti kembali ke Jin yang terduduk di dalam penjara. Jin Muon yang sedang termenung entah apa yang ada dalam pikirannya. Tiba-tiba pedang hitam Jin bergetar hebat. Aura dari pedang itu meronta-ronta secara mengejutkan. Putra dari tinju iblis berada di depan Jin. Saat ini dia mengatakan, wow, jadi benar ini adalah dirimu. Tanpa basa-basi Jin langsung menebasnya dengan pedangnya, tapi serangan itu ditahan menggunakan tangan iblisnya. Dia bisa menahan serangan Jin dengan tangan kosong, bahkan sambil tersenyum, padahal itu adalah tebasan dengan niat membunuh yang pekat. Jin berkata dalam hati, dulu dia adalah saudaraku yang baik dan orang yang kuhormati. Jo Un Kyung mengatakan dia sengaja datang ke sini karena penasaran apakah ini benar-benar Jin Muon atau bukan. Dia meminta maaf karena dulu tidak membela surgawi utara. Tidak ada pilihan lain baginya, katanya. Dikiranya Jin marah dan menyerangnya karena dia dulu ikut mengkhianati sekte surgawi utara. Sebenarnya Jin marah karena alasan yang lain. Jo-un mengatakan kepada Jin, aku datang ke sini rencananya mau membebaskanmu. Belum habis kata-katanya keluar, Jin langsung menjawab, dia tidak dibunuh oleh malam sunyi. Aku sendiri yang membunuhnya. Aku membicarakan tentang tinju iblis atau ayahmu. Aku sendiri yang membunuh ayahmu. Seketika Jo-un terdiam dan dia tertawa. Hahaha. Tentu saja aku sudah punya firasat yang aneh. Ayahku sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memburu malam sunyi. Tidak mungkin mereka bisa membunuhnya semudah itu. Sekeras apapun aku memikirkannya, tidak masuk ke akal. Nah, ini lebih masuk ke akal. Wah, hahaha. Dia tertawa dengan keras dan Jin heran melihatnya
karena yang mereka bicarakan saat ini adalah ayahnya. Respon macam apa ini, kata jin. Jo-un pun menjawab, seumur hidup aku tidak pernah mendapatkan pujian atau sanjungan dari ayahku. Tidak peduli sebesar dan sekeras apapun aku berusaha, dia tidak mengakuiku. Malahan dia menghajarku sesuka hatinya untuk melampiaskan amarahnya. Kenapa harus aku berduka atas kematian ayah yang seperti itu? Jin pun menatap dengan tajam dan mengatakan, karena itu kau melakukannya. Karena ayahmu kau memutuskan untuk berkubang dalam seni terlarang gelap, Blood of Ten Women. Mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut jin, mukanya yang awalnya tersenyum polos sedikit demi sedikit berubah. Aduh, ya ampun, kamu bahkan tahu soal ini. Dari belakang jin muncul aura wanita yang tengah menangis. Jo-un sadar, jangan-jangan aura itu adalah pendeta wanita yang saat itu dikorbankan dalam pembantaian untuk melakukan seni terlarang. Sepertinya takdir kita terkait dan tidak terpisahkan. Jo-un lalu mengeluarkan skill seni terlarang Blood of Ten Women. Serangan pedang dan rentetan pedang tajam juga dikeluarkan oleh jin. Semua serangan jin ditahan dengan tangan iblisnya itu. Namun pertarungan mereka berhenti ketika para penjaga datang dan menyadari adanya penyusup. Jo-un kemudian berpamitan dan mengatakan, aku kesini cuma untuk memastikan ini beneran kamu atau bukan. Jadi sudah dulu. Ya, jin pun membalas, camkan baik-baik. Kau tetap akan mati di tanganku. Di perjalanan kabur, Jo-un melihat tangannya yang telah meninggalkan bekas sabetan pedang yang cukup dalam. Sungguh mengesankan, sungguh disayangkan. Benar-benar disayangkan, katanya. Mungkin dia mau merekrut jin, tapi takdir berkata lain. Sin beralih ke sarjana gila yang menghampiri gelandangan buntung di pinggiran jalan. Dia bilang, kita dapat tangkapan yang besar. Kali ini sungguh luar biasa. Kami ini nelayan yang tahu identitasmu. Jadi apalagi yang kau tunggu? Kenapa tidak makan umpannya sesegera mungkin? Kau adalah orang yang mengkhianati sekte surgawi utara dan menjadi penyebab kehancuran satu keluarga terkenal dulu. Orang yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi dan berbagai rahasia. Kepala pengumpul informasi tersembunyi saat ini sedang berada di sini di Aliansi Pusat Surgawi. Panel pun berpindah ke pertemuan besar dan menggelegar dengan dibanjiri oleh orang yang ingin bergabung dengan penakluk. Juru bicara mengatakan mengenai insiden 10 tahun yang lalu, di mana sekte surgawi utara yang tidak terkalahkan ditugaskan untuk melindungi semua orang dari malam sunyi, tapi malah mereka berkhianat dan bersekongkol dengan malam sunyi. Oleh sebab itu, orang yang bertanggung jawab yaitu Jin Kuan Ho dieksekusi Aliansi Pusat Surgawi. Lalu dia mengampuni anaknya dan membiarkannya hidup. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan malam sunyi yang kembali bergerak ke permukaan, malahan anaknya juga memutuskan untuk kembali keluar ke permukaan, mempublikasikan dirinya. Jadi kami memutuskan kalau si anak pengkhianat juga bersekongkol dengan malam sunyi. Kalian pasti dengar tentang Sang Pedang Utara, bukan? Dia adalah Jin Muon, ketua sekte surgawi utara yang kelima. Mereka kemudian terdiam membisu. Jadi pusat surgawi akan melaksanakan eksekusi publik dari Jin Muon, dan kalian calon anggota penakluk harus jadi saksi eksekusi publik ini, karena ini merupakan syarat utama untuk bisa diterima sebagai anggota dari penakluk. Dengan dipublikasikannya ini di depan umum, maka berita tentang Jin merupakan ketua sekte surga utara tersebar ke seluruh dunia. Bahkan berita ini sampai ke Paman Huang yang sedang berlatih. Ini semua mengagetkannya. Jin pun berdiri dan dipersilakan naik ke atas panggung eksekusi, ditemani oleh salah satu penasehat pusat surgawi. Si penasehat bilang dalam hati, apakah dia akan mengalami kejadian kejam seperti ayahnya dulu? Dan seperti yang saya bilang kepada Jin, semoga kau bisa mengatasi kesulitan ini, ketua muda sekte surgawi utara. Jin pun sampai di panggung dan melihat dari atas panggung ada ribuan orang yang membanjiri tempat itu untuk melihat dan menjadi saksi eksekusi ini. Terus event besar ini dimulai dari seorang dengan julukan si lidah perak. Dia berpidato untuk memicu emosi dari seluruh orang. Dia menyampaikan pidato yang menyudutkan surga utara dan menganggap bahwa penerusnya wajib dieksekusi juga. Semua orang yang tersihir dari kemampuan bicara si lidah perak
Dia pun menghina jin dan ayahnya. "Bunuh, bunuh, bunuh dia." Jin diam dan dia memandang mereka semua dengan sinis dan mengatakan dalam hati, "Ayah, inikah pemandangan yang kau lihat? Tidak bisa kubayangkan, kau pasti merasa sangat kesepian. Ayah, sepanjang hidupmu kau mengorbankan semuanya dan melindungi dataran utama untuk melindungi orang-orang ini. Tapi bukannya kehormatan yang kau dapat, kau malah menerima seluruh cacian dan penghinaan ini. Karena para petinggi merasa kau terlalu kuat dan memfitnahmu sebagai pengkhianat. Kesengsaraan yang kau rasakan ini rasanya aku kini bisa merasakannya sendiri, meski tidak semuanya. Dan aku anakmu akhirnya bisa bertemu dengan mereka semua." Sekarang jin berteriak dengan aura yang sangat mengintimidasi. Dia mengatakan, "Dengar baik-baik, orang yang dulu dijuluki sang tembok utara yang tak tergoyahkan. Aku adalah anak dari Jin Quan Ho, sang tembok utara yang agung. Aku adalah ketua sekte surgawi utara kelima, sang pedang utara." Dan di setiap sudut tanpa terkecuali, suasana yang awalnya berisik menjadi hening seketika. Para tetua dan seluruh orang yang berkeringat dingin, semua orang pernah bertemu jin, mengingat seberapa hebatnya sosok jin ini. Ketabahannya menghadapi seluruh masa kelamnya dulu. Setelah ayahnya mati, sosok hebat yang rendah hati ini bahkan dia bisa dibilang memiliki kemampuan ahli pedang tingkat tertinggi. Ketua Brigadir Besi yang bilang dalam hati, "Akhirnya kau memutuskan untuk bangga dengan namamu sendiri ya, Jin." Sedangkan si Ryu malah kaget bukan main, karena ternyata orang yang selama ini pergi berkelana dengannya adalah orang yang luar biasa dan terkenal. "Apa surgawi utara? Apa kalian semua tahu?" kata Ryu kepada yang lain. Yang lain cuma bisa bilang "Hade." Setelah melihat jin, sang hakim dari pusat aliansi surgawi menghela nafas, lalu mengatakan, "Mari kita mulai pengadilannya. Ada 2 jenis kejahatan yang dituduhkan kepadamu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembantaian di wilayah aliansi pusat surgawi. Aku memimpin pengadilan ini dengan adil dan tanpa bias. Apapun katanya, jadi tolong ceritakan kebenarannya. Apa kamu mengakui membunuh kelompok orang dalam jumlah besar di area pusat surgawi?" Jin menjawab dengan singkat, "Ya, aku melakukannya. Kami mendapatkan laporan kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak bersalah. Apakah kamu setuju?" tanya sang hakim. Jin pun kembali menjawab, "Aku tidak setuju. Mereka adalah sekelompok pembunuh terlatih dari sekte pembunuh yang ditugaskan untuk menghabisiku." Ketua pengadilan pun mengatakan lagi, "Jadi kau ingin mengatakan mereka ditugaskan oleh seseorang untuk membunuhmu, dan kau tidak ada pilihan lain selain membunuh mereka?" Jin pun menjawab, "Benar. Apa kau punya bukti? Kita tahu kita semua butuh bukti, bukan?" Jin terdiam sejenak. Tiba-tiba dari bawah terdengar suara, "Aku punya bukti." Seseorang naik. Dia adalah Om Seo Musang yang membawa pendekar pedang panah dan juga salah satu anggota dari sekte pembunuh hantu. Mereka yang sebelumnya disekap dan diinterogasi, terlihat mereka sudah hancur lebur diinterogasi oleh si Musang. Sarjana gila atau sarjana 3 pikiran sebelumnya telah mengirim sepucuk surat yang meminta si hakim bersikap adil dan pastikan menanyakan semua bukti, karena mereka punya semua bukti kalau Jin Muon tidak bersalah. Terus tidak lupa juga kesetiaan dari Seo Musang yang memilih membongkar identitasnya saat ini kepada seluruh dunia. Ketua pengadilan bertanya, "Siapa kau?" Musang menjawab, "Aku adalah Seo Musang, ketua unit penyidik khusus aliansi pusat surgawi. Aku punya bukti kuat kalau pedang utara tidak bersalah." Para ketua-ketua dari pusat surgawi pun kaget. Ketua intel pusat surgawi yang seharusnya ada di sisi mereka, kok kini malah membela jin si pedang utara. Ketua pengadilan pun menanyakan kepada orang-orang yang dibawa sama si Om Seo Musang, "Perkenalkan diri kalian, dimulai dari anggota sekte pembunuh itu." Dia pun menjawab kalau dia adalah salah satu anggota sekte pembunuh yang ditugaskan untuk membunuh pedang utara. Dan pedang fana pun menjawab kalau dia adalah orang yang memerintahkan sekte pembunuh untuk membunuh pedang utara karena ada dendam pribadi, dan dia juga mengaku punya kaitan erat dengan komunitas naga biru langit. Waduh, benar-benar di luar dugaan. Para petinggi komunitas biru langit panik.
keadaan di luar prediksi, belum lagi pedang panah yang melihat ke atas sambil berkata, "Tolong bantu aku, Nona." Hyu Ryung pun langsung bilang, "Siapa kau?" Dia sangat kesal, ternyata ketua intel Xiao Musang yang selama ini dia curigai secara samar-samar ternyata benar ada di sisi Jin. Hyu pun langsung menyuruh bawahannya untuk menghilangkan segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pedang panah. Kalaupun nanti diselidiki, jangan ada pedang panah di dokumen komunitas Naga Biru Langit. Hyu pun melihat ke arah sarjana gila dan mengatakan dalam hati, "Aku melihat hasil kerjamu, aku mengakui keberhasilanmu, tapi aku tidak akan diam saja. Tunggulah rencana-rencana kami nanti." Sarjana gila tahu kalau dalam situasi ini Hyu pasti akan melihatnya, dan dia menunjukkan ekspresi yang mengatakan, Tidak, masih terlalu cepat untuk mengakhiri pertunjukan ini loh. Tunggu saja, yang lebih seru sebentar lagi." Orang-orang yang merasa mengenal Xiao Musang dengan sangat baik, mereka merasa dikhianati sampai ke akar-akarnya. Seperti salah satunya kepala administrasi rahasia bernama Cheong Jeon yang mengatakan dalam hati, "Aku sudah mempercayakan berbagai informasi rahasia kepadanya. Sialan, ternyata kau bersembunyi dengan baik, Xiao Musang." Setelah itu Jin pun terlepas dari tuduhan pertama, yaitu pembantaian di area pusat surgawi. Sekarang saatnya membahas tuduhan kedua sebagai anak dari pengkhianat, tuduhan bersekongkol dengan malam sunyi. Sang hakim kini bertanya lagi, "Apa kau tidak merasa sebagai kriminal?" Jin menimpali, "Aku tidak merasa. Aku adalah seorang kriminal. Ayahku tidak pernah bersekongkol dengan malam sunyi. Dan dengan itu berarti aku bukan anak dari seorang pengkhianat. Kami Sekte Surgawi Utara sudah melindungi dataran utama selama 100 tahun. Walaupun tinggal di daerah mati, dingin, dengan cuaca yang sangat buruk. Seperti itu, kami terus bertahan melindungi dataran utama, sehingga kalian bisa hidup nyaman dan berkecukupan. Tapi kalian sendirilah yang menciptakan fraksi-fraksi sendiri dan merebut kekuasaan, menjadikan Sekte Surgawi Utara sebagai kambing hitam. Soal pengkhianatan dari belakang, suara yang sangat dikenal Jin berkata, "Pengkhianatan? Hahaha." Raut wajah Jin langsung berubah drastis. Suara ini adalah suara yang tidak asing di telinganya. Orang itu berkata, "Perkenalan yang sangat lantang, bocah. Aku mendengar dengan sangat jelas." Dan orang itu pun datang mendekati Jin. Dia adalah salah satu dari 4 pilar Sekte Surgawi Utara. Jin menatapnya dengan sangat tajam. Semua orang mengatakan, "Wah, bukannya dia adalah ketua benteng pedang tertinggi, Sang Raja Pedang." Katanya dia sudah berada di level yang menyatu dengan pedang. Orang yang sudah menguasai pedang seperti dia menggerakkan anggota tubuhnya sendiri bagaikan pedang. Dia sudah berada di level yang tidak bisa membedakan antara pedang dan anggota tubuhnya lagi. Mata, tubuh, semuanya sudah mencapai keadaan pamungkas tertinggi dan sudah mencapai teknik pedang terkuat. Otomatis seluruh anggota tubuhnya itu sendiri sudah dianggap sebagai pedang legendaris itu sendiri. Orang-orang yang menonton mulai berbisik-bisik mengenai sosok yang muncul di depan mereka itu. Sang Raja Pedang mulai berbasa-basi dengan Jin mengenai masa lalu di utara. Di sekitar terasa menusuk dan menebas hanya dengan perbincangan mereka. Kata sarjana gila, "Sudah kuduga dia akan muncul. Ya, ini masih dalam rencananya. Kalian bersiaplah," kata sarjana gila kepada orang yang berada di sekitarnya. Perbincangan panas antara Jin dan Sang Raja Pedang yang saling mengintimidasi satu sama lain. Jin pun mengatakan, "Sampai berapa lama lagi kau bisa menyembunyikannya?" Semua kebenaran ini tiba-tiba seorang datang dari belakang dan berteriak, "Dia adalah Ryu." Dia datang dan naik, tapi ternyata dia menggendong seseorang yang sudah tidak memiliki kaki dan tangannya. Kemudian orang ini mengatakan benar yang dikatakan Jin. "Kau kira berapa lama lagi kau bisa menyembunyikan kebenaran ini, Raja Pedang?" Orang itu adalah penjaga rahasia dari dokumen-dokumen Sekte Surgawi Utara, pemimpin Balai Sumber Rahasia Sekte Surgawi Utara. Kita sebut saja dia si Buntung. Ketika Raja Pedang melihat orang itu, raut mukanya langsung berubah drastis. Kenapa orang itu masih hidup? Si Buntung pun mulai mengatakan cerita lama dan kebenaran dari semua yang terjadi. Dia mengatakan saat masih di Surgawi Utara, si Raja Pedang membuat sepucuk surat yang menuduh kalau Sekte Surgawi Utara
Jin Kuan Ho bersekongkol dengan malam sunyi. Aku diminta untuk mengirimnya kepada aliansi pusat surgawi dengan iming-iming pangkat dan kekayaan yang melimpah. Akhirnya aku pun terjebak di situasi yang tidak seharusnya terjadi. Aku berbuat sesuatu yang tidak bisa diulangi lagi untuk memperbaikinya. Tapi semua orang tahu, semua orang dari sekte surga utara tahu kalau ketua Jin Kuan Ho tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah kematian ketua sekte, kamu menyingkirkan semua bukti dan membantai seluruh orang yang mengetahui kebenarannya. Kamu menyingkirkanku, tapi sayangnya aku masih hidup. Dan Raja Pedang pun tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Wah, hahaha, kau benar-benar mengarang cerita yang menarik." Dalam hati dia mengatakan kalau dia yakin jika seluruh dokumen sudah disingkirkan, jadi orang ini harusnya bercerita tanpa bukti apapun. Hahaha, berani sekali kau bersekongkol melawanku. Kalian pikir akan ada orang yang percaya dengan ucapanmu itu? Namun hal yang tidak terduga terjadi. Si Buntung mengatakan, "Raja Pedang, kau tahu kenapa aku dipilih sebagai penanggung jawab dokumen rahasia di sekte surga utara? Mana mungkin kau tahu? Karena hanya ketua sekte Jin Kuan Ho yang mengetahuinya. Aku punya kemampuan spesial, dan dengan kemampuan itu aku bisa mengamankan dokumen rahasia selama 10 tahun ini." Dia pun menggunakan sebuah teknik, mengeluarkan sebuah dokumen dari dalam perutnya menggunakan mulutnya. Mata Raja Pedang terbuka lebar-lebar. Dia memegang pangkal pedang dan langsung menyerang orang itu tanpa basa-basi. Namun serangannya disadari oleh Jin dan Xiao Musang. Jin dan Xiao Musang menahan serangan dari sang Raja Pedang. Tekanan serangan itu sangat kuat. Xiao Musang tak sanggup menahannya dan mundur ke belakang. Jin terus menahannya dengan sekuat tenaga. Mukanya sangat serius. Semua orang yang menonton ini berbisik-bisik, mulai berpikir kalau sebenarnya yang dikatakan oleh Jin semuanya adalah benar. Berarti itu sebuah pengkhianatan dari salah satu pilar surgawi utara kah? Sarjana gila tersenyum. "Baiklah sekarang, panggung sudah siap, bertarunglah sesukamu Jin. Keluarkan semuanya tanpa sisa," kata sarjana gila. Partner sarjana gila berpikir, luar biasa nih orang. Dia bisa merancang semua ini dengan tepat dan matang. Tapi kenapa dia merancang pertarungan antara Jin Muon melawan Raja Pedang? Apakah dia yakin kalau Jin Muon bisa menang sekarang? Dan itulah akhir dari chapter kali ini, di mana Jin sudah siap bertarung melawan Raja Pedang. Ini adalah panggung yang dirancang oleh Sarjana Tiga Pikiran agar bosnya si MC kita dapat membalaskan dendam terhadap pengkhianat dari sekte surga utara. Bagaimanakah kelanjutannya? Apakah kemampuan Jin sudah cukup untuk bisa mengalahkan Raja Pedang yang lebih kuat dari tinju iblis? Nantikan kelanjutannya hanya di channel kesayangan kalian. Di mana lagi kalau bukan di channel KO Nime.